Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murdi, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Islam Al-Marib Keramat, Desa Keramajati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi puasa wajib dan puasa sunnah. Materi ini merupakan materi semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, syukurillah. Anak-anakku yang saya hormati, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa bersama. Ya, saya minta dari teman kalian, salah satu teman kalian untuk maju memimpin doa. Silakan. Azwan. Ya, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita absen dulu ya. Saya akan cek kehadiran kalian. Istiqomah, Nasrullah, Aulia. Kemudian Bapak akan menyampaikan materi kita minggu lalu ya. Apa materi kita kemarin? Tentang puasa. Apa artinya puasa? Menahan diri. Secara bahasa menahan diri. Kemudian menurut istilah Menahan diri dari pembatalan puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Baik. Nah, itu materi kita minggu lalu ya. Kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini ya. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh puasa wajib dan puasa sunnah. Yang terakhir, peserta didik dapat membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, sebelum kita menyampaikan, terlebih dahulu untuk menyampaikan asesmen awal ya. Saya akan menampilkan sebuah game ya, sebuah game. Nah, saya minta satu persatu ya untuk menjawab soal ya. Saya minta satu orang, yaitu Istiqomah, pada saudari Istiqomah. Silakan maju. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari pertama. Oke, kita akan putar ya, spinnya kita putar. Nomor berapa? Jarumnya nomor berapa itu? Nomor 3. Soal nomor 3. Oke. Seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur wajib mengkodok dan bertaubat. Betul ya, silakan.
Yang terakhir, Azwan. Oke, nomor berapa? Nomor 5. Soal nomor 5. Kita lihat. Yang termasuk puasa sunnah adalah Puasa Arafah. puasa Arafah. Kita lihat. Betul. Oke, baik, itu asesmen awal kita hari ini ya. Kemudian Bapak akan melanjutkan kegiatan inti ya. Pak akan menampilkan video ya tentang materi kita hari ini ya. Silakan ditonton kemudian disimak. Bapak akan menjelaskan kembali puasa wajib dan puasa sunnah. Pengertian puasa tadi adalah menahan diri. Kemudian menurut istilah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, itu pengertian puasa. Ya, kemudian dalil tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Kemudian macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi puasa wajib artinya adalah ibadah puasa yang ditetapkan oleh syariat Islam sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Jika tidak dilaksanakan tanpa uzur yang dibenarkan, maka berdosa dan wajib untuk menggantinya. Ya, itu tentang puasa wajib.
Nah, puasa wajib ini ada 3 macam. Ada 3 macam, yaitu puasa Ramadan, kemudian puasa kafarat, dan puasa nazar. Ini yang termasuk puasa wajib. Kemudian puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah. Ya, pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah ibadah puasa yang tidak diwajibkan secara syariat, tetapi dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki nilai pahala besar jika dilakukan, bila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi puasa sunnah itu artinya adalah apabila seseorang melaksanakan puasa sunnah, maka dia akan mendapat pahala. Atau kalau tidak, maka tidak akan mendapat dosa, tidak akan mendapat apa-apa. Itu puasa sunnah. Yang termasuk puasa sunnah itu ada puasa ayyamul bid. Ya, artinya adalah bid itu artinya puasa hari putih. Ya, puasa hari putih. Kenapa? Karena dilakukan setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah penuh. Nah, itu. Kemudian yang termasuk puasa sunnah yaitu puasa Senin dan Kamis. Jadi hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hari beliau menerima wahyu. Kemudian yang terakhir yaitu puasa Arafah, dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak sedang berhaji. Kemudian puasa Asyura, ya, Asyura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian syarat-syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat, mampu berpuasa. Yang syarat sah puasa, syarat sah dilaksanakan pada waktunya. Jadi puasa itu dilaksanakan pada waktunya. Kemudian berniat, ya harus kita berniat untuk berpuasa. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kemudian muntah dengan sengaja. Ya, muntah. Tahu namanya muntah? Tahu. Ya, muntah dengan sengaja. Kemudian keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian hilang akal, gila, pingsan. Nah, di saat melaksanakan puasa, ya pada hari itu, maka tahu-tahunya kita gila. Ya, tahu-tahunya kita gila. Pada waktu itu kita gila, maka puasa kita batal. Ya, kemudian pengamalan nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pengamalan nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana pengamalan kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Menjaga lisan dari ucapan dusta, gibah dan fitnah. Kemudian menahan amarah dan emosi negatif. Itu adalah cara kita mengamal nilai puasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3, ya, dan kita akan berikan nama kelompoknya. Satu namanya Soekarno. Kemudian kelompok 2 Soeharto, ya. Kemudian yang ketiga adalah Megawati. Jadi silakan analisis atau membuat konsep terhadap materi apa yang saya jelaskan tadi. Baik, untuk kelompok Soekarno.
kelompok Soeharto, kelompok Megawati. Nah, silakan dianalisis atau membuat konsep. Hasil diskusinya silakan disampaikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok saya Soeharto. Pengertian puasa wajib. Puasa wajib adalah ibadah puasa yang ditetapkan oleh syariat Islam sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Jika tidak dilaksanakan tanpa unsur yang dibenarkan, maka berdosa dan wajib menggantinya. Dasar hukum puasa wajib yang utama disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jenis-jenis puasa wajib. Puasa Ramadan dilakukan selama bulan Ramadan 1 sampai 30 hari. Wajib bagi setiap muslim yang balik, berakal dan mampu, tidak sakit berat atau dalam perjalanan. Hanya ini saja bisa kami sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kelompok Megawati, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelompok Megawati. Puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah ibadah puasa yang dilakukan secara syar'i, tetapi dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan memiliki nilai pahala besar jika dilakukan. Bila ditinggalkan tidak berdosa, tetapi bila dikerjakan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum puasa sunnah adalah sunnah, dianjurkan dan banyak didukung oleh dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, seperti amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memahami konsep ini ya tentang puasa secara mendalam, diharapkan peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita asesmen akhir. Kita akan membagikan lembar kerja peserta didik ya, yaitu LKPD. Nah, sebagai asesmen akhir kita ya. Sudah jadi? Oke, kalau sudah jadi silakan dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan.
Oke, jadi hasil atau pemahaman kalian hari ini alhamdulillah rata-rata bagus dan alhamdulillah kalian paham semua. Jadi alhamdulillah kita ucapkan ya, sebelum kita tutup ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.